Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hamdan Akbar Notonegoro dengan NIM 0567298809, Prodi Hukum S1. Video ini saya beri judul Sejarah Pancasila dan NKRI. Saya juga jualan mie ayam. Pada video ini saya akan memaparkan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, dan Orde Baru ke masa reformasi. Perkembangan dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah mengalami dinamika yang signifikan seiring pergantian era pemerintahan. Pancasila memiliki status yang kuat, tetapi penafsiran dan penerapannya menyesuaikan kepentingan politik rejim yang berkuasa. Untuk itu, dalam pemaparan ini, saya buat menjadi 5 bagian berdasarkan masanya. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1950, dan Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Pada masa awal 1945 sampai 1949, Pancasila diletakkan sebagai landasan filosofis negara. Terdapat upaya-upaya penyelewengan ideologi oleh kelompok radikal seperti pemberontakan PKI Madiun 1948, komunisme, dan upaya mendirikan negara berdasarkan agama, misalnya DI. Pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu 1949 sampai 1950, Pancasila hampir tergeser karena berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat yang bersifat federal dan liberal. Meskipun Republik Indonesia Serikat hanya bertahan sebentar, sistem yang berlaku lebih condong pada demokrasi parlementer liberal yang menekankan kebebasan individu dan sistem multipartai. Masa kedua adalah masa demokrasi liberal, yaitu 1950 sampai 1959. Pada masa ini, Pancasila hanya menjadi simbol karena Indonesia menganut sistem parlementer yang sangat liberal. Yang pertama, penerapan. Kekuasaan didominasi oleh parlemen, sistem multipartai, dan sering terjadi pergantian kabinet. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila keempat, tidak terwujud secara stabil karena yang didominasi adalah voting. Kemudian tantangannya, konflik politik yang tajam antar partai dalam Dewan Konstituante mengenai penetapan dasar negara, di mana beberapa pihak ingin menggantikan Pancasila dengan dasar agama atau ideologi lain. Kegagalan Konstituante memunculkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masa yang ketiga atau tahapan ketiga dari tumbuhnya Republik Indonesia ini adalah masa demokrasi terpimpin, yaitu dari 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara, tetapi penafsirannya didominasi oleh Presiden Soekarno yang mencampurnya dengan ideologi lain. Dalam penerapannya, Pancasila ditafsirkan melalui konsep Manipol Usdek atau Manifesto Politik UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia. Penyimpangannya, dalam masa ini, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diubah menjadi demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan presiden. Soekarno sebagai presiden memperkenalkan konsep NASAKOM, nasionalisme, agama, komunisme, mencampurkan Pancasila dengan ideologi komunisme PKI yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila ke-1, dan anti-komunisme. Masa demokrasi terpimpin ini berakhir dengan meletusnya peristiwa G30S PKI tahun 1965 yang merupakan upaya radikal dari kelompok komunis untuk mengganti Pancasila. Berlanjut setelah itu masuk pada Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998.
Pada masa Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal bagi organisasi sosial politik dan diletakkan sebagai ideologi yang bersifat tertutup dan dogmatis. Penerapannya, Pancasila diwujudkan dalam program penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, serta dijadikan satu-satunya dasar bagi semua organisasi melalui UU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Hal ini bertujuan untuk membersihkan negara dari pengaruh komunisme dan liberalisme, serta menciptakan stabilitas politik. Yang menyimpang dari masa ini adalah Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang otoriter, di mana dui fungsi ABRI dan pembatasan hak politik. Oleh sebab itu, sila yang dipimpin oleh hikmat, sila keempat, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kurang terimplementasi karena dominasi eksekutif atau pemerintahan di bawah presiden. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diselewengkan melalui perilaku KKN, praktek KKN. Tapi ini saya juga tidak setuju, karena pada saat setelah itu reformasi, KKN benar-benar dilakukan. Korupsi, kolusi, nepotisme, kereta wus, dan lain sebagainya oleh keluarga, anaknya presiden, hingga ratusan miliar. Sementara pada saat ini, Presiden Soeharto tidak ada. Istilah ini dibangun oleh Barat untuk menjatuhkan kredibilitas Indonesia sebagai negara berdaulat. Selanjutnya, Orde Baru ini berakhir setelah meletupnya kerusuhan politik 1998 yang ditunggangi oleh Barat dalam rangka menjatuhkan supremasi kepemimpinan Presiden Soeharto dan diikuti oleh berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahap yang terakhir yaitu tahap kelima masa reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, Pancasila kembali pada kedudukannya yang murni sebagai dasar negara dan ideologi terbuka, setelah sebelumnya dijadikan alat politik pada Orde Baru. Pancasila dalam penerapannya didorong untuk menjadi nilai moral dan etik yang berakar dalam masyarakat, bukan sekedar dogma negara. Kebebasan berpendapat dan demokrasi kembali dibuka lebar. Pada kondisi ini, pada masa saat ini, tantangan kontemporer adalah liberalisme dan individualisme, di mana arus globalisasi dan digitalisasi memperkuat paham individualisme, konsumerisme, dan kebebasan yang cenderung tanpa batas, mengancam semangat kolektif gotong royong dan tanggung jawab sosial, terutama sila satu di mana LGBT mulai berkembang. Yang kedua, radikalisme dan ekstremisme. Munculnya kelompok-kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi berbasis agama atau ideologi lain mengancam ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Tetapi ideologi ini dibangun dan dirancang oleh Barat agar umat beragama dan rakyat Indonesia saling berhadapan. Yang ketiga, anomi, krisis nilai. Hilangnya pedoman baku pasca pembubaran P4 membuat nilai-nilai Pancasila cenderung terabaikan dalam praktik kehidupan sehari-hari dan pemerintahan. Oleh sebab itu, secara keseluruhan, Pancasila telah bertahan sebagai ideologi negara karena sifatnya yang fleksibel dan berakar pada budaya bangsa, tetapi selalu dihadapkan pada tantangan penafsiran yang benar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, liberalisme, dan kontrol total negara. Demikian video ini saya buat, semoga Anda berkenan.